Teman-teman sekalian, belakangan kok makin ramai orang untuk melaksanakan ibadah haji. Berniat besar untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara yang unik. Unik itu dalam arti dia berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Tentu banyak sekali proses yang harus dia jalani, masuk ke negara orang, berapa lama dia harus tempuh, belum termasuk fisik dia, apakah mampu atau tidak. Tapi ada 3 hal yang ingin saya lihat sebagai cara pandang untuk melihat hal ini. Bukan dalam hal ingin mencibir, mencemooh, nyinyir dan sebagainya. Saya lebih kepada melihat fenomena. Fenomena itu ya itulah kenyataan yang terjadi masyarakat, dan ada cara pandang yang kita lihat. Bukan unsur kebencian, unsur senang tidak senang, bukan hal itu. Ada 3 hal yang menjadi catatan. Yang pertama, haji dan TikTok. Sering saya sampaikan bahwa perkembangan digital banyak sekali aspek yang mengubah kebiasaan masyarakat, mentalnya, fisiknya, pola berpikirnya, tindakannya. Salah satunya ini adalah haji dan TikTok. Barangkali hampir semua yang berangkat sekarang ini melakukan ibadah, berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara jalan kaki, hampir semua melakukannya itu dengan menginformasikan apa yang sedang dia lakukan, bagaimana cerita di perjalanannya, apa kendalanya, semua mereka nge-live. Dan yang paling jauh sekarang kan yang di Thailand itu 2 anak muda Cikarang. Selain itu ada 5-7 kelompok itu masih berada di Indonesia, Sumatera, dan Jawa. Kegiatan mereka semua, perjalanan hajinya itu semua mereka informasikan melalui live-nya atau VT-nya melalui TikTok dan sebagainya. Tentu dengan hal itu banyak sekali yang merespon, memberikan doa, memberikan motivasi. Ada juga yang barangkali nyinyir atau memberikan masukan, ya sudah balik saja, jangan dipaksakan dan sebagainya. Jadi ini satu fenomena hal yang baru dalam hal kaitannya orang melaksanakan ibadah haji keagamaan. Yang kedua, dari aspek magnet ekonomi, magnet materi finansial. Ya kita tahu sendiri bahwa dengan TikTok, dengan YouTube, orang kan bisa menghasilkan materi, bisa mendapatkan gift, donasi tanda petik dari para netizen yang memberikan motivasi. Dari hasil itu semua kalau dikumpulkan kan lumayan. Dan saya tidak mengatakan itu niat mereka. Andaikan karena dia nge-live, karena niat awal berangkat haji kemudian mendapatkan gift, bisa jadi itu bonus bagi mereka yang dia dapatkan atas respon, motivasi, dan doa para netizen. Tapi satu hal ini jangan sampai kemudian menggeser paradigma niat awal, ketulusan niat awal ingin berangkat haji. Bahwa dari awal misalkan kita berangkat haji niat tulus, ikhlas karena ingin menjalankan syariat Islam, tapi di tengah jalan misalkan karena kita tergiur dengan hal itu sehingga lebih kita mengingat menggeser tujuan awal, dengan cara itu kita mendapatkan materi. Jangan sampai itu yang terjadi. Tapi saya pikir mudah-mudahan tidak, mereka dengan tulus berangkat karena lillahi ta'ala. Yang ketiga, pada aspek bisa jadi ini cara pandang yang kita berbeda memahami tentang haji itu. Karena persepsi kita tentang haji itu ya Mekah, Madinah, ke tanah suci, ke tanah haram yang sangat mulia dan merupakan impian semua orang. Tetapi impian itu kan ada batasan yang dibuat oleh agama kita, yaitu man istata'ah, siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Persoalan mampu itu kan menjadi tanda tanya bagi setiap orang. Yang jelas kalau sudah wajib mampu, mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu secara finansial, badiru, segerakanlah. Idza istata'al insanu yubadiru bihajjil faridah. Maka orang yang sudah mampu itu ya dia harus menyegerakan untuk melaksanakan haji wajib yang wajib itu. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita jadi uzur dan sebagainya. Makanya Tuhan itu menyegerakan kita untuk melakukan ibadah haji. Persoalannya itu bagi orang yang mampu. Artinya kewajiban itu mengikat kalau seseorang itu mampu. Misalkan mampu secara finansial dalam perjalanan, bekalnya cukup apa enggak, fisiknya kuat atau enggak, nafkah yang ditinggalkan itu selama perjalanan itu apakah memenuhi atau tidak.
Kalau tidak memenuhi kan nggak wajib, artinya gugurlah kewajiban kita itu. Jangan sampai semangat kita itu melakukan ibadah haji mengabaikan hal-hal yang lain, padahal masih banyak kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan, masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan karena keterbatasan kita. Nah, yang kedua, saya membaca narasi dari ada narasi yang dibangun oleh satu dua kelompok orang yang berangkat haji itu. Dia mengatakan begini, kita ingin kira-kira begini omongannya. Kita ingin melaksanakan ibadah haji untuk menjalankan pesan ajaran agama di dalam surah Al-Hajj ayat 27 itu kan, yang menyatakan bahwa wa'adzi fin nasi bil haji yatuka rijalan. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji, karena mereka akan datang dari berbagai penjuru dengan berjalan kaki, ada juga yang menggunakan unta. Nah, beliau ini memahami ayat itu, dengan ini kita menjalankan pesan ayat Allah yang mengatakan orang akan datang dengan berjalan kaki. Ayat Al-Quran mengatakan begitu ya, tapi lihat konteksnya. Al-Quran itu membahasakan bahasa Quran sebagaimana konteks sosial yang dihadapi. Konteks sosial yang dihadapi pada saat itu masyarakat Arab menggunakan unta, berjalan kaki karena masih bisa diakses. Nah, orang datang dari berbagai penjuru. Nah, makanya ulama yang mengatakan ini satu bukti bahwa ibadah haji itu adalah doa Nabi Ibrahim yang betul-betul makbul hingga hari akhirat. Karena orang akan datang dari berbagai penjuru menggunakan kendaraan. Salah satunya adalah pesawat. Dan tiap tahun orang datang berbondong-bondong. Jadi kalau bicara soal jalan kaki, itu sebagai ayat itu bicara dengan konteks itu. Karena masyarakat Arab, Al-Quran itu membahasakan sebagaimana bahasa yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab terbiasa dengan unta, jalan kaki. Itu moda transportasi yang lebih familiar bagi mereka. Kan kasarnya mungkin kita bisa andaikan di masa itu ada pesawat, nah bahasa Al-Quran mungkin juga akan menarasikannya ke sana. Jadi tiga hal itulah yang kemudian ingin saya lihat sebagai sebuah fenomena. Alhasil saya termasuk mendoakan, tapi kemudian jangan ini menjadi menjadi motivasi besar semua orang untuk dengan fenomena ini kemudian orang berniat untuk rame-rame berangkat haji dengan berjalan kaki. Karena bagi saya pikir kalau alasan yang muncul juga karena kita ingin mensucikan diri, ingin memohon ampun kepada Allah, ampunan Tuhan itu banyak sekali ruang yang dibuka.